Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Inilah edisi Padang Panjang Sepekan di minggu pertama tahun 2022. Bersama saya Sinta Kurnia, kita ke berita pertama. Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa melakukan kunjungan pelaksanaan vaksinasi yang digelar di Markas Koramil 01 Padang Panjang. Jumat, 31 Desember 2021, didampingi Wali Kota Fadli Amran, Ketua DPRD Madiansah, serta Kapolres Novianto Taryono. Kapolda Teddy Minahasa mengunjungi Kota Padang Panjang untuk menambah motivasi masyarakat agar datang ke gerai vaksin yang telah disediakan. Kapolda Teddy menyampaikan apresiasi positif terhadap capaian vaksinasi di Kota Padang Panjang dan meminta tetap konsisten mempertahankan hasil harian vaksinasi di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Menambah motivasi masyarakat untuk datang ke gerai vaksin. Memang pimpinan-pimpinan kita, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, sangat perhatian, sangat respon dengan vaksinasi. Yang intinya tujuan beliau dari data per 30 Desember 2021, capaian vaksinasi Kota Padang Panjang untuk dosis pertama di angka 112,89% dan dosis kedua berada di angka 75,98%. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Sebanyak 41 kelompok tani di Kota Padang Panjang menerima bantuan alat dan mesin pertanian dari Pemprov melalui dana Pokir Mesra yang merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Bantuan berupa 123 unit mesin potong rumput tersebut diserahkan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Sumatera Barat Mesra didampingi Wakil Wali Kota Asrul, Kasih Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumber Saiful Effendi, dan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Padang Panjang, Ade Nefrita Anas, bertempat di Aula BBI Gajah Tanang, Kelurahan Ekor Lubu, Kecamatan Padang Panjang Timur, Jumat 31 Desember 2021. Wawako Asrul mengucapkan terima kasih dan berharap anggota kelompok tani dapat memanfaatkan bantuan Al-Sintan tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Sementara itu, Mesra berharap bantuan yang disalurkan mampu membuat hasil yang melimpah dan petani di Padang Panjang semakin produktif. Terakhir, Saiful Effendi mengatakan Al-Sintan berperan penting dan strategis mendukung pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Al-Sintan dapat mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, penyediaan air, meningkatkan intensitas pertanaman, mengurangi kehilangan hasil, meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk komoditas pertanian, dan melestarikan fungsi lingkungan. Rifki Mahendra dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang TV. Sebanyak 175 ASN yang tersebar di organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Padang Panjang dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wali Kota Fadli Amran. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Kegiatan ini merupakan komitmen pemerintah kota mewujudkan adanya perubahan konkret dalam reformasi birokrasi, di mana perlunya penyederhanaan birokrasi pada instansi pemerintah cukup dengan 2 level, diganti dengan jabatan fungsional yang menekankan pada keahlian dan kompetensi, sehingga proses kerja di birokrasi lebih cepat dan lebih dinamis dalam pengambilan keputusan. Wako Fadli juga menyebutkan untuk memaksimalkan kompetensi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional, Kepala OPD harus melakukan pendampingan melalui metode coaching dan mentoring. Terakhir, Wako Fadli mengucapkan selamat bekerja kepada para pejabat fungsional yang baru dilantik dan berharap segera beradaptasi dan menjalankan amanah sesuai dengan jabatan fungsional di lingkungan kerja masing-masing. Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Asrul,
Sekretaris Daerah Sony Budaya Putra, Asisten, Staf Ahli, serta Kepala OPD. Rifki Mahendra dan Juru Kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang TV. Pemirsa, guna memaksimalkan program 1 jam saja, RSUD Kota Padang Panjang menjalin kerjasama dengan transportasi online Kombi. Bertempat di lobi utama Poliklinik Jumat 31 Desember 2021, penandatanganan kerjasama ini bertujuan untuk memaksimalkan program 1 jam saja Rumah Sakit Umum Daerah lewat sarana pengantaran pasien dan pengantaran obat. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang Lila Yanuar saat memberikan sambutan mengatakan, kerjasama ini bertujuan membantu pasien yang terlalu lama menunggu antrian pengambilan obat bisa menggunakan jasa kombi dan dikenakan biaya hanya Rp9.000 untuk area Kota Padang Panjang. Sekretaris Daerah Sony Budaya Putra menyebutkan, kerjasama ini merupakan inovasi yang sangat membantu pasien. Dengan pelayanan yang bagus akan berdampak pada pendapatan yang dihasilkan. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang untuk tahun 2021 sudah surplus sebanyak Rp7 miliar dengan pendapatan sebesar Rp63 miliar dari target Rp58 miliar. Ada peningkatan sebesar Rp16 miliar dari tahun lalu. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala BPKD, Kepala Bapeda, Inspektur Kota, dan Kepala Cabang Bank Nagari Padang Panjang, serta undangan lainnya. Cynthia Lydia Putri dan Juru Kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang TV. Bertempat di warung mie Lapau Panjang, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menggelar silaturahmi dengan para insan pers yang tergabung pada Forum Wartawan Kota Serambi Mekah. Dalam pertemuan ini, Wali Kota Fadli Amran memberikan apresiasi untuk dibentuknya Forum Wartawan Kota Serambi Mekah atau FWKSM di Padang Panjang dan akan mensupport program yang dibentuk FWKSM ke depannya, terutama dalam hal penyebarluasan informasi pembangunan pemerintah Kota Padang Panjang. Pertemuan ini juga turut dihadiri pembina FWKSM Ali Usman Suib yang berharap forum ini menjadi acuan setiap informasi yang disampaikan kepada publik, berimbang dan bertanggung jawab. Beberapa insan pers yang hadir pada kesempatan itu sangat berharap kepada Wali Kota agar program FWKSM ini nantinya bisa sejalan dengan program pemerintah, seperti peningkatan pendidikan, sosial, budaya, politik, dan lain-lain untuk kejayaan Padang Panjang. FWKSM ini untuk sementara rencananya akan dipimpin alumni STAI Imam Bonjol Erman Sultan Malaut. Lebih lanjut, Rifnaldi, wartawan senior GoParlemen.com memaparkan tentang program-program yang pernah dilakukannya akan dilahirkan di forum ini. Pada seminar internasional juga akan di-launching novel Rinai Kabut Singgalang yang ditulis wartawan senior Muhammad Subhan. Rifki Mahendra dan Juru Kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Guna memastikan kecukupan fasilitas dan konsumsi para personil pada pos pelayanan operasi lilin perayaan Nataru 2022, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dan rombongan melakukan peninjauan lapangan. Jumat 31 Desember 2021 malam, Wako Fadli beserta rombongan kunjungi pos pelayanan operasi lilin Singgalang di sebelah gedung M. Syafi'i dan pos PAM Rakayo Basa di Silayang Bawah. Dalam kunjungan tersebut, Wako Fadli beserta rombongan berkesempatan memberikan paket makanan dan minuman guna konsumsi personil selama menjalankan tugas pengamanan Nataru di pos-pos pelayanan. Wako Fadli berharap melalui pos pelayanan dari Polres Padang Panjang dengan menurunkan banyak personil bisa memberi rasa aman dan menciptakan suasana kondusif pada malam pergantian tahun. Sementara itu, Kapolres Novianto Taryono berterima kasih kepada Pemko dan unsur Forkopimda yang sudah mensupport secara langsung personil kepolisian yang bertugas dalam pengamanan Nataru. Usai peninjauan, rombongan juga mengunjungi pos pelayanan kesehatan yang dijalankan selama operasi lilin berlangsung. Dega Paduana dan Juru Kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV.
Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menjadi inspektur pada upacara peringatan Hari Amal Bakti Kemenak yang ke-76 yang digelar di MAN 2 Kota Padang Panjang. Upacara peringatan Hari Amal Bakti atau HAB ke-76 Kementerian Agama tersebut turut dihadiri Forkopimda, HSN Kemenak, para siswa MAN 2, dan undangan lainnya. Saat membacakan amanat Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Wako Fadli mengatakan, Kemenak telah hadir sebagai payung teduh umat beragama, melayani masyarakat yang membutuhkan, menjaga Pancasila, konstitusi, dan negara kesatuan Republik Indonesia tetap dalam jalurnya. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya indeks kesalehan umat beragama dari 82,52 di tahun 2020 menjadi 83,92 tahun 2021. Indeks kerukunan umat beragama di tahun 2020 sebesar 67,46 menjadi 72,39 di tahun 2021. Indeks kepuasan layanan KUA meningkat dari angka 77,28 di tahun 2019 menjadi 78,90 pada tahun 2021. Kemenak juga kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2020 dan menjadi prestasi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Seusai upacara, Wako Fadli didampingi Forkopimda menyerahkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Joko Widodo kepada sejumlah pegawai negeri sipil Kemenak Kota Padang Panjang yang dinilai telah mengabdi tanpa cacat. Ada yang 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Haris Suyata dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang TV. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran melakukan kunjungan ke Dinas Kominfo. Pada kunjungan tersebut, Wako Fadli mengapresiasi kerja publikasi informasi Dinas Kominfo sepanjang tahun 2021. Senin 3 Januari 2022, dalam kunjungannya ke Dinas Kominfo Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran meminta Kominfo meningkatkan kualitas dalam publikasi ke masyarakat dengan memperbanyak liputan visual sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Terkait jaringan, Wako Fadli juga meminta Kominfo terus berinovasi dalam pelayanan internet di Kota Padang Panjang. Terakhir, Wako Fadli tidak lupa melakukan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi di pintu masuk kantor Kominfo. Tim PSPP U15 diluncurkan secara resmi oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Tim tersebut akan bertanding pada ajang Piala Suratin tingkat Provinsi Sumatera Barat. Peresmian tim PSPP U15 ini dilaksanakan Senin 3 Januari 2022 di pendopo Rumah Dinas Wali Kota. Dalam kesempatan ini, Wako Fadli menyampaikan selain kedisiplinan, perlu fisik dan mental yang kuat dalam suatu pertandingan. Kepada para atlet, Wako Fadli berharap agar olahraga yang sudah digeluti dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak ragu, dan nikmati prosesnya. Wako Fadli juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih terhadap persiapan tim PSPP U15 ini. Sementara itu, Ketua Harian PSPP Masrul Maisa menyampaikan, pihaknya bersama jajaran sudah hampir sebulan mempersiapkan PSPP U15 yang terdiri dari 25 orang dan murni diisi oleh anak-anak Kota Padang Panjang ini. Masrul juga berharap dengan kesiapan yang sudah maksimal, semoga di ajang Piala Suratin, PSPP U15 mendapatkan hasil yang maksimal dan berlanjut ke kejuaraan tingkat nasional. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Melalui aksi cepat tanggap Kota Bukit Tinggi, Pemko Padang Panjang menyalurkan bantuan bagi korban dampak bencana erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Bantuan yang diberikan merupakan sumbangan dari aparatur sipil negara atau ASN. Dana yang terkumpul diserahkan secara tunai oleh Sekdako Soni Budaya Putra, didampingi Kepala BPBD Kesbangpol I Putu Venda, dan diterima Branch Manager ACT Bukit Tinggi Dani Marlesi, Senin 3 Januari 2022 di ruang kerja Sekdako.
Sekda Kosoni mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan pemerintah kota terhadap bencana Gunung Semeru yang melanda masyarakat Jawa Timur, khususnya Kabupaten Lumajang dan sekitarnya. Sementara itu, ACT mengapresiasi Pemko Padang Panjang yang sudah menggalang dana dan berterima kasih telah mempercayai ACT untuk menyalurkan amanah tersebut. Bantuan ini akan langsung diserahkan kepada tim ACT Lumajang guna membantu proses recovery dengan pembangunan Integrated Community Shelter atau ICS dan infrastruktur lainnya. Dega Panduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Menyambut tahun anggaran baru, Polres Padang Panjang melakukan penyerahan Rindesgar dan penandatanganan Fakta Integritas tahun 2022 di Aula Polres. Yang kami hormati, Kajari Padang Panjang. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Kepala Kejaksaan Negeri Nilma, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Roni Mulyadi, Asisten Bidang Setdakap Tanah Datar Suherman, serta jajaran Polisi Daerah Hukum Polres Padang Panjang. Dalam sambutannya, Kapolres Novianto Taryono berharap dengan penandatanganan Fakta Integritas dan Sosialisasi DIPA 2022 ini, anggaran yang sudah direncanakan bisa digunakan sesuai dengan program-program kerja yang sudah diusulkan. Untuk DIPA 2022, Polres hanya memiliki 2 belanja, di antaranya belanja pegawai sebesar Rp22.735.585.000 dan belanja barang sebesar Rp9.780.562.000. Tidak ada belanja modal di tahun 2022. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas, penyerahan Rindesgar tahun 2022 kepada pejabat Polres Padang Panjang. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang TV. DPM PTSP Kota Padang Panjang menjajaki program kuliah ke Jerman bagi para pemuda. Hal tersebut mendapatkan dukungan dari Wali Kota Fadli Amran. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP berencana akan mengirimkan pemuda terbaik Kota Padang Panjang untuk bisa melanjutkan pendidikan di Jerman. Kepala DPM PTSP Ewa Soska mengatakan, pada tahun 2022 ini, pihaknya akan menjajaki kerjasama dengan salah satu lembaga pendidikan yang mampu memfasilitasi para pemuda Padang Panjang untuk melakukan pendidikan ke Jerman. Dikatakan Ewa, sebelum menjajaki kerjasama ini, pihaknya akan membuat persiapan yang lebih matang agar ke depannya proses studi luar negeri yang akan diikuti para pelajar Padang Panjang bisa berjalan dengan baik. Menanggapi program ini, Wali Kota Fadli Amran merespon positif dan mendorong para pelajar Padang Panjang mampu melanjutkan pendidikan di luar negeri. Wako Fadli juga mengingatkan kepada DPM PTSP untuk benar-benar mematangkan segala persiapan sebelum menjajaki kerjasama lembaga. Nafizatul Hamdi dan juru kamera Hartono, Padang Panjang TV. Guna mensinergikan adat dan budaya di Kota Padang Panjang, pengurus adat Limbago Nan Salapan melakukan audiensi dengan Wali Kota Fadli Amran di ruang VIP Balai Kota. Setelah mendengar paparan dari pengurus organisasi Limbago Adat Nan Salapan, Wali Kota Fadli Amran yang didampingi staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Yas Edi Zarwin menyambut baik langkah dari lembaga ini untuk mensinergikan adat dan budaya di Kota Padang Panjang. Wako Fadli berharap keberadaan Limbago Adat berkontribusi positif bagi kehidupan adat dan budaya di Sumatera Barat, dan dengan komunikasi yang baik semoga mendapat atensi dari pemerintah pusat. Sementara itu, Erwin Amar dari Limbago Adat menyatakan, latar belakang lahirnya lembaga ini karena melihat moralitas, agama, dan adat istiadat Minangkabau sudah sangat memprihatinkan, sebagaimana pendapat beberapa tokoh adat dan budayawan Minangkabau. Audiensi dengan wali kota bertujuan mensinergikan adat dan budaya untuk bangkit kembali di Sumatera Barat termasuk di Kota Padang Panjang. Disebutkannya, Limbago Adat bukan organisasi adat, tetapi lembaga adat yang terbentuk pada tahun 2017 dan mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk bersinergi dengan kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Termasuk kedepannya juga akan bersinergi dengan Kerapatan Adat Nagari atau KAN,
Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Pasca hujan lebat yang mengguyur kota Padang Panjang beberapa waktu lalu, Pemko Padang Panjang tengah mengkaji teknis penanggulangan reruntuhan tebing di pemandian Lubuk Mata Kucing. Kunjungan Sekdako Soni Budaya Putra bersama pejabat terkait ke Lubuk Mata Kucing Kamis 6 Januari 2022 guna mengkaji sejumlah alternatif dan mempersiapkan pembuatan dinding penahan longsoran tanah. Reruntuhan tebing di pemandian Lubuk Mata Kucing sebelumnya berimbas pada putusnya pipa pompa 250C pada gate valve milik PDAM, serta tiang dan kabel PLN terdorong tanah, bebatuan, dan pohon. Sekdako Soni mengatakan, pemerintah kota akan mengambil langkah-langkah yang tepat dan mengantisipasi kerugian yang lebih besar dari kejadian tersebut. Haris Suyata, Padang Panjang TV. Demi efektivitas penyebarluasan informasi dan publikasi, Polres Padang Panjang melakukan kerjasama dengan Dinas Kominfo. Wakapolres Alfira menyambangi Dinas Kominfo Kamis 6 Januari 2021 guna sharing informasi dalam pengelolaan dan publikasi informasi, serta menjajaki beberapa kerjasama antara Kominfo dengan Polres. Bersama Humas, Polres ingin belajar bagaimana pengelolaan dan publikasi informasi untuk diterapkan di Polres dan Polsek seluruh wilayah hukum Polres Padang Panjang. Kolaborasi dalam publikasi informasi antara Polres dengan Kominfo diharapkan mampu memberi ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan edukasi. Alfira mengatakan, dengan adanya akses CCTV ini, pihaknya berharap dapat mengurangi jumlah anggota yang bertugas di titik rawan lalu lintas dan dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Padang Panjang. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Padang Panjang Ampera Salim menyambut baik rencana ini dan berharap dapat terrealisasi dalam waktu dekat. Kepala Dinas Ampera menambahkan, saat ini ada sekitar 70 titik lokasi CCTV di Kota Padang Panjang. Dengan adanya koneksi langsung beberapa titik lokasi CCTV, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Guna meningkatkan capaian vaksinasi di Sumatera Barat, Polda dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Lomba Sumber Sadar Vaksin atau Sumdarsin. Dalam mempersiapkan Lomba Sumdarsin atau Sumber Sadar Vaksin tersebut, Polda dan Pemprov melakukan sosialisasi bersama jajaran Forkopimda se-Sumatera Barat melalui Zoom Meeting Kamis 6 Januari 2021. Dari Padang Panjang, kegiatan ini dihadiri Sekdako Soni Budaya Putra, Ketua DPRD Mardiansyah, beserta Wakapolres Alfira, perwakilan Kejaksaan Negeri, perwakilan Pengadilan Negeri, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Rahmaisa, serta undangan lainnya. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Hansastri mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menyemangati masyarakat untuk mengikuti vaksinasi, serta menciptakan herd immunity di Sumatera Barat. Untuk Lomba Sumdarsin akan dinilai per instansi yang membawa peserta vaksin terbanyak dan dengan target sebanyak 15.000 orang. Dengan adanya gebrakan untuk vaksinasi ini, angka capaian vaksinasi di Sumatera Barat bisa naik untuk tingkat nasional. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang TV. Bersama-sama bersinergi mewujudkan visi misi Kota Padang Panjang. Demikianlah hal yang disampaikan oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran saat pertemuan dengan asisten, staf ahli, dan kepala bagian di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Melakukan pertemuan dengan asisten, staf ahli, dan kepala bagian Setdako di ruang VIP lantai 2 Balai Kota, Kamis 6 Januari 2022, Wali Kota Fadli Amran meminta para pejabat di lingkup pemerintah kota untuk bersama bersinergi dan menyamakan persepsi mewujudkan visi misi pembangunan Kota Padang Panjang. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Fadli Amran juga mengingatkan khususnya kepada Kabak Kesra untuk awal tahun ini dapat memprioritaskan program yang sesuai dengan visi misi kota, yaitu Smart Surau dan BPIC atau Badan Pengelola Islamic Center.
Selain itu, Wakofadli juga meminta beberapa program prioritas yang telah tertuang dalam RPJMD, seperti beasiswa murid dan guru juara, bantuan kewirausahaan, kampung wisata, kota anti korupsi, literasi, pembangunan sport center, dan lain-lain dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Pasca mutasi di tataran camat dan lurah di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran menekankan agar camat dan lurah dapat bekerja efektif dan efisien. Adakan silaturahmi sekaligus rapat program awal tahun 2022 bersama camat dan lurah sekota Padang Panjang di pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Kamis 6 Januari 2022 malam. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meminta camat dan lurah harus mampu menjalin komunikasi dan keakraban agar setiap program kegiatan dapat terrealisasikan dengan baik. Wakofadli juga berharap lurah mampu menjadi garda terdepan menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat. Senada dengan Wakofadli, Wakil Wali Kota Asrul menekankan camat dan lurah sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat harus rutin turun ke lapangan agar terjalin hubungan kerja yang baik demi masyarakat. Nafizatul Hamdi dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Pemirsa, tahun telah berganti, namun pandemi masih terjadi. Mari terus berkolaborasi untuk mengakhiri pandemi. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.